Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1841. Nona, apakah kamu makan makanan orang lain dan kemudian memukuli mereka? Melihat kata-kata Yue Nanyin, rambut Miao Dazuang menghitam. Ya, apa masalahnya? Tidak bisakah kamu mengalahkannya setelah aku memakan makanannya? Yue Nanyin tentu saja asli. Oke, lalu pukul dia setelah makan. Miao Dazuang setuju dengan saran Yue Nanyin. Begitulah caranya. Kamu membawa lebih banyak orang, aku merasa kamu bukan lawannya. Yue Nanyin berkata lagi. Oke, saya mengerti Nona. Setelah Miao Dazuang membalas pesan, Yue Nanyin berhenti berbicara dengan Miao Dazuang. Setelah mengatur semuanya, Yue Nanyin akhirnya puas. Setelah Xiao Tao selesai makan, mereka bertiga kembali ke mobil. Kalian bertiga, masih ada 2 jam lagi, dan kita akan tiba di kota Wangxian. Setelah masuk ke dalam mobil, pengemudi mengingatkan. Oke, cepatlah. Yue Nanyin berbicara dengan sangat lugas, dan setelah itu, pengemudi menyalakan mobil dan pergi. Sepanjang jalan, Long Zaitian tidak banyak bicara, dan pada dasarnya tidur di dalam mobil. Sebelum dia menyadarinya, 2 jam berlalu, sampai mobil berhenti dengan mantap, Long Zaitian membuka matanya. Nona Yue, tempatnya di sini, Nona Xiao Tao sudah memberikan uang mobilnya. Pada saat ini, kata pengemudi kepada mereka bertiga. Kakak Long, kita di sini, keluar dari mobil. Xiao Tao menyapa. Di depannya ada sebuah manor, yang terlihat agak sepi, tapi ada penjaga di pintunya. Pada dasarnya tidak ada bangunan mewah di kota kecil ini, dan rumah bangsawan ini dianggap paling mewah. Saat kelompok itu keluar dari mobil, seorang pria kuat berkulit gelap dengan tubuh bagian atas telanjang membawa mereka keluar. Nona, kamu di sini. Pria berkulit gelap itu mendatangi Yue Nanyin, meletakkan satu tangan di dadanya, dan membungkuk dalam-dalam, dengan sangat hormat. Long Zaitian memandangi orang-orang di depannya ini, dan sedikit mengernyit. Melihat kecepatan berjalan orang-orang ini, dia dapat mengatakan bahwa masing-masing dari orang-orang ini adalah generasi yang luar biasa dengan keterampilan tertentu. Dazuang, apakah tempat tinggal kita sudah diatur? Yue Nanyin memandang Miao Dazuang dan bertanya. Nona, ketika kami tahu Nona akan datang, kami akan mengatur semua dan mengatur rumah di tengah untuk Anda. Orang tua itu telah mencari berita tentang Nona. Orang tua itu tahu tentangmu dan meminta kami menjagamu. Dia juga mengatakan. Miao Dazuang melirik Yue Nanyin dan berkata dengan hati-hati. Apalagi yang orang tua itu katakan. Yue Nanyin berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu juga berkata, suruh kamu cepat kembali. Dia bilang setelah kamu kembali, kamu akan dikurung. Jawab Miao Dazuang. Ahem. Kalau begitu aku tidak bisa kembali begitu cepat. Bagaimana jika aku kembali dan tidak bisa keluar? Yue Nanyin terbatuk ringan, sedikit malu dan asli. Orang tua itu juga mengatakan bahwa jika kamu tidak kembali, dia akan mengirim seorang ahli keluarga untuk menangkapmu. Miao Dazuang berkata dengan hati-hati. Hei, bagaimana bisa? Apa enaknya kembali ke pegunungan? Ada cara untuk menempuh jarak ribuan mil dan membaca ribuan buku. Apa salahnya aku berjalan-jalan? Kenapa kakek benar-benar barang antik? Yue Nanyin menghela nafas, sedikit tak berdaya. Ngomong-ngomong, itu yang dikatakan orang tua itu. Miao Dazuang serius dan otentik. Bukankah aku sedang dalam perjalanan pulang? Jangan khawatir. Bawa aku ke tempat tinggalku. Aku mati kelaparan. Aku ingin makan. Yue Nanyin menepuk perutnya dan berkata pada Miao Dazuang. Bab 1842. Nona, tolong ikuti saya. Miao Dazuang memberi isyarat undangan, dan kemudian menatap Long Zaitian lagi. Mendengar ini, Yue Nanyin memimpin Long Zaitian dan yang lainnya ke depan. Kakak Zuang, apa kekuatan orang ini? Seorang adik laki-laki membungkuk dan bertanya pada Miao Dazuang dengan lembut. Aku tidak tahu, itu mungkin master, atau mungkin orang biasa. Miao Dazuang menatap punggung Long Zaitian dan sedikit mengernyit. Bukankah Nona mengatakan bahwa orang ini sangat kuat? Mungkinkah orang ini sangat kuat sehingga kita tidak dapat melihat detailnya? Adik laki-laki itu menebak. Aku tidak tahu, aku akan tahu ketika aku melihatnya. Miao Dazuang memasang ekspresi serius di wajahnya. Ayo masuk, Nona-nona sudah masuk, dan aku juga akan masuk,
agar orang-orang di bawah bisa menjagaku. Setelah Miao Dazuang selesai berbicara, dia masuk ke dalam. Segera, di bawah kepemimpinan sekelompok pelayan, mereka bertiga diatur di kamar masing-masing. Sebenarnya, Xiao Tao bisa dianggap sebagai pelayan, tapi karena hubungannya yang luar biasa dengan Yue Nanyin, perlakuannya juga berbeda dengan pelayan biasa. Bang bang bang. Saat Long Zaitian meletakkan kopernya, ada ketukan di pintu di luar. Paman Smelly, keluarlah, aku lapar, pergilah memasak. Kami setuju, aku akan mengatur perjalanan dan akomodasimu di sepanjang jalan, dan kamu akan memasak. Orang yang datang tentu saja adalah Yue Nanyin, dia sedang terburu-buru. Bukankah kamu baru saja memakannya 2 jam yang lalu? Long Zaitian melepas sepatunya dan berkata dengan tenang. Aku memakannya 2 jam yang lalu, hal-hal itu, menurutmu apakah itu bisa dimakan? Aku tidak makan sama sekali, oke, cepatlah, aku mati kelaparan. Yue Nanyin masuk, dan hanya meraih Long Zaitian. Long Zaitian juga terdiam. Lepaskan. Long Zaitian berkata dengan kejam. Kalau begitu kamu cepat dan masak. Yue Nanyin berkata. Aku memberitahumu untuk melepaskan, atau kamu akan dipukuli. Long Zaitian berkata dengan dingin lagi. Melihat ekspresi Long Zaitian, Yue Nanyin mendengus dingin, terlihat sangat enggan. Huff, kalau begitu cepatlah. Setelah Yue Nanyin selesai berbicara, dia pergi dengan marah. Nona, Nona. Ketika Yue Nanyin keluar, dia kebetulan bertemu Miao Dazuang. Melihat kemarahan Yue Nanyin, Miao Dazuang buru-buru mengikuti. Tapi Yue Nanyin tidak berhenti berjalan. Nona, jangan pergi terlalu cepat, apa yang terjadi, apakah itu paman, apa yang dia lakukan padamu? Miao Dazuang buru-buru bertanya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia punya nyali? Yue Nanyin berhenti dan berkata dengan marah. Apa yang terjadi? Sangat jarang melihatmu begitu marah. Miao Dazuang batuk ringan, sedikit bingung. Tak perlu dikatakan, itu pasti paman yang bau itu. Aku sangat marah. Dazuang, setelah makan malam, kamu harus memberinya pelajaran yang sulit, tahu? Hubungi lebih banyak orang. Suara Yuenan otentik tanpa hambatan. Oke, Nona, jangan khawatir, tapi, Nona, kami memiliki banyak koki di sini, mengapa kami harus memintanya? Mungkinkah masakannya sangat enak? Miao Dazuang tidak mengerti. Bukankah ini omong kosong? Hidangan yang dia masak sangat lezat. Setelah memakan hidangan buatannya, kamu tidak akan menyukai masakan buatan orang lain. Tidak ada koki di keluarga kita yang lebih baik darinya. Yue Nanyin harus asli. Apa itu terlalu dibesar-besarkan? Miao Dazuang jelas terkejut sesaat, tampaknya tidak percaya. Bab 1843. Ini tidak berlebihan, itu fakta. Jika kamu belum memakannya, tentu kamu tidak memahaminya. Jika kamu memakannya, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu makan sebelumnya adalah makanan babi. Yue Nanyin sedikit mengangkat kepalanya, berbicara sedikit dengan arogan. Yah, bisakah aku mencobanya nanti? Mendengar kata-kata ini, Miao Dazuang mengelus dagunya sambil berpikir. Kamu ingin kentut? Mendengar kata-kata ini, Yue Nanyin mau tidak mau tersedak Miao Dazuang. Nona, Anda melebih-lebihkan. Apakah saya penasaran? Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencobanya? Miao Dazuang berkata dengan malu. Sepertinya ada beberapa alasan, biarkan kamu mencobanya, kamu hanya bisa mencobanya. Yue Nanyin berpikir sejenak sebelum berbicara dengan hati-hati. Bagus. Miao Dazuang terkejut, dan mengikuti Yue Nanyin pergi. Meskipun percakapan antara keduanya tidak terlalu keras, Long Zaitian mendengarnya, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Setelah membereskan barang-barangnya, dia keluar. Kakak Long, apa yang kamu cari? Melihat Long Zaitian keluar, Xiao Tao bertanya. Di mana dapur? Long Zaitian bertanya dengan tenang. Kamu mencari dapur. Dapurnya ada di sini. Ikutlah denganku. Begitu Xiao Tao mendengar kata-kata ini, dia segera membawa Long Zaitian ke dapur. Kakak Long, pada dasarnya ada semua jenis bahan di sini, dan jika kamu tidak punya bahan, kamu bisa menyuruh pelayanmu untuk mencarinya. Xiao Tao berbicara dengan Long Zaitian dengan sangat sabar. Bagus. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, dan kemudian dia mulai sibuk. Sudah jam 6 atau 7 sore, dan hari benar-benar gelap. Kakak Long, bagaimana kalau aku membantumu? Xiao Tao berkata kepada Long Zaitian. Tentu.
Long Zaitian tidak menolak. Tidak apa-apa. Aku akan memanfaatkan momen ini, dan diam-diam akan mempelajari keahlianmu, Kakak Long. Kakak Long memiliki keahlian yang sangat bagus, bahkan koki profesional pun mungkin tidak memilikinya. Kakak Long, kamu bukan koki profesional, kan? Xiao Tao bertanya sambil sibuk. Aku bukan chef profesional. Hanya saja aku lebih berbakat dalam memasak. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Itu dia, ini bahkan lebih luar biasa. Makanan yang kamu buat benar-benar enak. Xiao Tao hanya bisa memuji ketika mendengar itu. Tidak ada yang istimewa, hanya enak. Long Zaitian menjawab. Mereka berdua berbicara dan mengobrol, dan setengah jam kemudian, hidangan pertama keluar, dan semburan aroma yang kaya keluar dari dapur. Pada saat ini, Yue Nanyin dan Miao Dazuang telah lama menunggu di luar, dan aroma tercium, dan keduanya menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama. Wangi, wangi sekali. Nona, tiba-tiba saya nafsu makan. Miao Dazuang berkata dengan tulus. Kamu berbicara omong kosong di sini. Yue Nanyin menekan siku ke tulang rusuk Miao Dazuang, keterampilan dan kekuatan Yue Nanyin tidak buruk, dorongan ini langsung membuat Miao Dazuang menyeringai, rasa sakitnya luar biasa. Aku mati kelaparan, aku tidak bisa melakukannya. Perut Yue Nanyin keroncongan, dia merasa masakan yang dibuat oleh Long Zaitian sepertinya memiliki kekuatan magis, yang bisa langsung membangkitkan nafsu makannya. Nona, aku harus mencicipi ini, baunya enak sekali, pasti enak dimakan, aku harus mencicipinya. Miao Dazuang berkata pada dirinya sendiri secara otentik. Tidak, aku tidak sabar lagi, aku akan masuk. Yue Nanyin akhirnya tidak bisa menahan godaan, dan hanya berjalan menuju dapur. Bab 1844. Yah, Paman Bao, bisakah kamu memasak sesuatu yang bisa dimakan segera, aku akan mati kelaparan. Misalnya memasak mie atau apa. Yue Nanyin datang ke sisi Long Zaitian, menggosok tangan kecilnya, dan berbicara dengan mendesak. Nona, ini sup yang baru saja keluar dari panci, aku akan membuatkan mie untukmu. Melihat Long Zaitian mengabaikan Yue Nanyin, Xiao Tao buru-buru berkata. Apakah akan enak juga? Yue Nanyin berkedip. Tentu saja, ini bukan pekerjaan teknis. Sup ini dibuat oleh Kakak Long, jadi pada dasarnya rasa aslinya. Xiao Tao menjawab, kalau begitu kamu coba. Yue Nanyin menentukan. Beri aku semangkuk utuh juga, aku akan mencobanya. Miao Dazuang merasa sedikit lapar saat ini. Sekitar beberapa menit kemudian, Xiao Tao akhirnya memesan 2 mangkuk mie untuk mereka berdua. Esensi mie terutama ada pada kuahnya, selama kuahnya dimasak dengan baik, rasa mie secara alami akan enak. Aku akan mencobanya. Yue Nanyin tidak sabar untuk berbicara secara otentik. Dia menggigit besar, dan kemudian tampak puas. Enak, aku kelaparan setengah mati, aku akan makan dulu. Setelah menggigit, kata Yue Nanyin berulang kali. Apakah ini benar-benar enak? Aku akan mencobanya. Miao Dazuang jelas tidak percaya, baunya sangat enak, tapi apakah itu benar-benar memabukkan untuk dimakan? Dengan ide untuk mencobanya, Miao Dazuang menggigit, tetapi setelah menggigit, ekspresinya berubah. Setelah itu, dia makan beberapa suap lagi dengan tergesa-gesa, sampai menghabiskan seluruh mangkuk. Itu, apakah ada lagi? Miao Dazuang menyeka mulutnya dan bertanya pada Xiao Tao. Ini hanya 1 mangkuk, dan sudah hampir waktunya untuk makan. Xiao Tao menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Enak, sangat enak, aku belum pernah makan mie yang begitu enak. Miao Dazuang sangat memuji. Kak, ceritakan bagaimana mie ini dibuat dan kenapa enak sekali. Miao Dazuang berjalan ke arah Long Zaitian, meraih tangan Long Zaitian, dan berkata dengan penuh semangat. Sebenarnya tidak ada trik. Jika ada trik, itu hanya bisa dikatakan bakat. Mungkin, saya sangat berbakat dalam memasak. Long Zaitian tersenyum masam di wajahnya, karena Miao Dazuang memegang tangannya terlalu keras, dan dia merasa sedikit sakit. Akhirnya, Long Zaitian melepaskan diri dari tangan Miao Dazuang. Saudaraku, apakah kamu bebas datang ke rumahku sebagai tamu? Tunjukkan keahlianmu kepada kami, dan biarkan istri dan anak-anakku juga merasakan keahlianmu. Miao Dazuang tidak peduli lagi, jadi dia buru-buru bertanya. Hei, si Dazuang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Apakah kamu lupa apa yang akan kamu lakukan? Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata Miao Dazuang, dia benar-benar terdiam.
Dia hanya berkata bahwa dia ingin mengalahkan Long Zaitian, bagaimana dia bisa menjadi saudara yang baik sekarang. Orang baik, apakah pria begitu berubah-ubah akhir-akhir ini? Hei, Nona, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalah ini, satu hal adalah hal lain. Nona, aku akan menyelesaikan apa yang kamu katakan padaku, jadi jangan khawatir. Miao Dazuang tersenyum canggung. Nyatanya, dia sekarang benar-benar kewalahan dengan keterampilan memasak Long Zaitian. Pikirkan sendiri, apakah itu Nona, aku tuanmu, atau Paman Bao ini adalah tuanmu? Yue Nanyin mendengus dan berkata dengan marah. Oke, Nona, jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Miao Dazuang menyeringai dengan ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Bab 1845. Tapi saat ini, perhatian Miao Dazuang sepenuhnya tertuju pada masakan Long Zaitian. Dia menggosok tangannya, tampak bersemangat untuk mencoba. Sebab, saat ini Long Zaitian sudah membuat beberapa masakan yang terlihat enak warna dan wanginya, dan rasanya harusnya cukup enak. Yah, saudaraku, aku punya permintaan tanpa ampun. Tiba-tiba, Miao Dazuang memikirkan sesuatu, jadi dia berkata pada Long Zaitian. Permintaan tidak baik macam apa? Long Zaitian bertanya. Kami mengadakan pesta api unggun pada pukul 9 malam ini, dengan domba panggang utuh dan segala jenis makanan lezat dari pegunungan dan laut. Saya ingin mengajak Anda pergi bersama. Bagaimana perasaan Anda? Kata Miao Dazuang. Jelas bahwa Long Zaitian diundang ke pesta itu, tetapi ternyata itu adalah undangan yang tidak berperasaan. Artinya agak aneh. Hei, si Dazuang, ada pesta api unggun malam ini, kenapa aku tidak tahu? Yue Nanyin berdiri di samping dan menendang kaki Miao Dazuang, menyebabkan Miao Dazuang terhuyung-huyung. Nona, ini pesta untuk pelayan kami. Anda adalah wanita tertua, jadi saya tidak bisa membawa Anda ke sana, bukan? Miao Dazuang tampak malu. Ada domba panggang utuh, makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan pesta untuk para pelayan. Mengapa saya merasa bahwa para pelayan Anda makan lebih baik dari kami? Yue Nanyin balik bertanya dengan marah. Ahem, Nona, bukankah ini kebaikan tuan rumah kepada kita? Miao Dazuang batuk ringan, merasa sedikit malu. Aku juga akan pergi malam ini. Aku akan makan domba panggang utuh, dan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Yue Nanyin bersenandung secara otentik, dan saat berbicara, dia menatap Long Zaitian lagi. Paman Smelly, kamu harus pergi juga. Kamu harus memanggang seluruh domba untukku dan memasak makanan. Aku merasa tidak peduli seberapa bagus bahannya, kamu harus memasaknya agar enak. Yue Nanyin berkata dengan serius. Ya. Bertentangan dengan harapan Yue Nanyin, Long Zaitian langsung setuju. Nona, itu artinya, saya ingin semua saudara mencicipi masakan saudara ini. Lagi pula, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk makan makanan lezat seperti itu dalam hidup Anda. Miao Dazuang sedikit bersemangat, dan Yue Nanyin benar-benar mengungkapkan isi hatinya. Hihi, kalau begitu sudah beres, kita makan sekali sekarang, dan makan lagi jam 9 malam. Yue Nanyin cukup senang. Nona, bisakah kamu makan banyak? Makan lagi jam 9 atau 10. Xiao Tao sedikit terdiam saat mendengar kata-kata itu. Si Xiao Tao, apa menurutmu aku makan terlalu banyak? Yue Nanyin menjentikkan kepala Xiao Tao 2 kali, dan berkata dengan marah. Ah, tidak, aku salah, aku salah. Xiao Tao berkata dengan cepat. Di sini, Long Zaitian segera memasak makanan. Meskipun itu bukan makanan besar, itu adalah 5 hidangan dan 1 sup. Xiao Tao, Long Zaitian dan Yue Nanyin duduk untuk makan, sementara Miao Dazuang berdiri di samping, menelan ludah. Bagaimana kalau kamu duduk dan makan? Melihat penampilan Miao Dazuang, Long Zaitian berkata dengan tenang. Hah, bagus, tapi Nona. Miao Dazuang sedikit malu, dan menatap Yue Nanyin dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Aku hampir selesai makan. Dia memintamu duduk dan makan, jadi ayo kita lakukan. Kamu mengambilnya. Yue Nanyin menatap Miao Dazuang dengan pandangan kosong, dan menjawab. Oke, hei. Ketika Miao Dazuang mendengar ini, dia sama sekali tidak sopan, dan segera duduk dan mulai makan. Long Zaitian tidak makan banyak, setelah makan sedikit, dia kembali ke kamarnya. Nona, sudah selesai waktunya makan, haruskah kamu memukulinya sekarang? Miao Dazuang melihat ke arah yang ditinggalkan Long Zaitian dan bertanya. Bab 1846.
Ini adalah akhir dari makan, apakah tidak ada makan lagi? Makan jam 9 atau 10 malam. Yue Nanyin menatap Miao Dazuang dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Itu masuk akal. Tapi, setelah makan malam ini, bukankah kamu harus makan besok? Bukankah itu berarti kamu tidak bisa mengalahkannya? Miao Dazuang berpikir sejenak, dan selalu merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Setelah makan malam ini, aku akan menghajarnya. Yue Nanyin berkedip dan berkata, Ahem, Nona, saya merasa Kakak Long adalah orang yang cukup baik, mengapa Anda bersikeras untuk memukulnya? Miao Dazuang batuk ringan dan bertanya dengan malu. Dia marah padaku, menindasku, dan aku memukulnya, bukankah itu normal? Yue Nanyin bertanya balik, menindasmu? Nona, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Saat Miao Dazuang mendengar kata-kata ini, dia sedikit gugup. Apa yang kamu pikirkan, apa yang bisa dilakukan paman yang malang padaku? Selain itu, dia mengatakan setiap hari bahwa istrinya jauh lebih cantik dariku, jadi dia tidak selalu menyukaiku, oke. Kalau tidak, mengapa aku harus mengalahkannya? Yue Nanyin melirik Miao Dazuang dengan marah. Nona, apakah kamu menyukainya? Ketika Miao Dazuang mendengar kata-kata ini, dia hampir secara naluriah berkata. Apa maksudmu kamu tidak bisa menyukainya? Kamu sangat kuat, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang suka Paman Bao yang menjaga wajah lurus sepanjang hari? Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah dan menarik telinga Miao Dazuang. Hei, Nona, lepaskan. Miao Dazuang terus menangis kesakitan. Biarkan kamu berbicara omong kosong, aku akan memelintir telingamu. Yue Nanyin memutar keras 2 kali sebelum melepaskannya. Nona, aku tidak mengatakan bahwa kebencianmu sebenarnya adalah semacam cinta yang cacat. Terlebih lagi, gadis-gadis muda sekarang menyukai paman karena mereka merasa aman. Aku merasa demikian juga denganmu. Miao Dazuang berdiri, berbicara dengan jujur. Miao Dazuang, kupikir kamu sedang mencari kematian, kan? Berdiri diam dan jangan lari. Yue Nanyin juga berdiri, meraih sepasang sumpit dan mengejarnya, tetapi Miao Dazuang berjalan cepat, sangat marah sehingga Yue Nanyin hanya bisa melempar sumpit ke arah tempat Miao Dazuang pergi. Aku marah padamu, ayolah dan marah padaku, jangan biarkan aku melihatmu, dan bersihkan dirimu setiap menit. Yue Nanyin sangat marah sehingga dia berkata dengan marah. Pesta api unggun di desa Miao sangat meriah, sekitar tengah malam, halaman manor sudah ramai dengan barbeque, dan semua orang berkumpul di sekitar api yang cukup meriah. Saat ini, Long Zaitian sudah mulai membuat daging domba panggang utuh. Paman Bao, tambah makanan pedas, aku suka makanan pedas, terutama kaki domba, aku paling suka. Ngomong-ngomong, kaki domba ini milikku, dan tidak ada dari kalian yang bisa merebutnya dariku. Yue Nanyin dengan panik mengikuti Long Zaitian, berbicara tanpa henti. Wah, baunya enak, baunya sangat enak, aku lapar lagi. Yue Nanyin menghela nafas dari waktu ke waktu. Kakak Long, apakah kamu ingin aku membantu? Dalam pertandingan hari ini, ada 3 domba utuh. Semua orang ingin mencoba kerajinan tanganmu. Saudaraku, kudengar kerajinanmu sangat bagus, jadi mereka semua mengikuti. Saat ini, Miao Dazuang berjalan mendekat, tersenyum tulus. Setelah beberapa saat bersama, dia secara tidak sadar berkenalan dengan Long Zaitian. Halo saudara Long. Petik 2. Sekelompok adik laki-laki yang dibawa oleh Miao Dazuang juga menyapa Long Zaitian satu demi satu dengan tatapan yang sangat antusias. Bab 1847. Kamu juga baik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, memandang ke kerumunan, dan menjawab. Kakak Long, kamu adalah tamu, jadi aku sangat menyesal membuatmu sibuk. Lihat, apa yang harus kita lakukan. Miao Dazuang sangat tulus dan otentik, adik-adik di sekitarnya bahkan mulai membantu. Namun, ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata Miao Dazuang, dia menarik Miao Dazuang ke samping. Nona, ada apa? Miao Dazuang sedikit bingung dan bertanya. Si Dazuang, ada apa denganmu? Beranikah kamu memanggilnya kakak dan adik? Kalian berdua memiliki hubungan yang baik, apakah kamu masih menganggapku Nona di hatimu? Yue Nanyin berkata dengan marah. Ahem, Nona, bukankah ini dia? Pertama kamu harus melumpuhkan musuh, lalu mengejutkannya. Aku memanggilnya saudara, itu melumpuhkannya, mengerti? Miao Dazuang terbatuk ringan, berbicara dengan serius.
Kalau begitu adik laki-lakimu juga berusaha melumpuhkannya. Yue Nanyin menatap Miao Dazuang dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Pada dasarnya sama. Lagi pula, mereka harus bekerja sama dengan penampilanku, bukan? Miao Dazuang terkekeh. Anda. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia terdiam sesaat. Jangan bicara tentang Nona, aku akan membantu. Lagi pula, Miao Dazuang baru saja pergi, Yue Nanyin menghentakkan kakinya dengan marah. Domba utuh panggang yang dipanggang oleh Long Zaitian harum, lembut, dan lezat. Dalam pesta api unggun ini, ada banyak makanan, tetapi domba utuh yang dipanggang oleh Long Zaitian adalah yang paling populer. Seluruh pesta api unggun dan 3 domba utuh panggang semuanya diciptakan oleh Long Zaitian. Pria ini seharusnya menjadi tamu terhormat yang dibawa kembali oleh wanita itu, kan? Keahlian ini terlalu bagus. Aku belum pernah makan domba panggang yang begitu lezat. Saya telah menjadi koki selama bertahun-tahun, dan saya malu pada diri saya sendiri di depan pria ini. Awalnya, saya sedikit tidak yakin ketika mendengar apa yang dikatakan wanita itu, tetapi sekarang saya adalah suami dan istri yang utuh. Enak, enak sekali. Mengapa daging kambing ini begitu enak? Ini semua daging kambing yang sama, dan semuanya dibuat dengan cara yang sama. Mengapa Tuan Long ini begitu enak? Semua pelayan dan pekerja di manor memuji dan mengangguk setuju. 3 domba utuh panggang diurus oleh semua orang, dan bahkan hidangan lainnya tidak banyak dipindahkan. Lezat, Tuan Long, keahlianmu tak tertandingi di dunia. Miao Dazuang memuji dan memakan daging dalam potongan besar. Kakak Zuang, kamu benar. Tidak berlebihan. Jika Tuan Long tidak datang ke sini, kita tetap tidak akan bisa makan daging kambing yang begitu lezat. Saya khawatir saya tidak akan bisa makan daging kambing yang begitu lezat untuk kedua kalinya dalam hidup saya. Jadi, kali ini kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Adik laki-laki Miao Dazuang berbicara dan berdiskusi dengan penuh minat. Namun, pada saat ini, suara orang-orang yang berdiskusi berangsur-angsur menjadi lebih pelan, dan kerumunan itu secara sadar memberi jalan bagi seorang lelaki tua, yang bersandar pada tongkat, untuk masuk. Itu tetua ada di sini. Halo, tetua, tetua. Melihat ini, semua orang berteriak, dan lelaki tua itu hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Pria tua itu berusia tertentu, tetapi matanya tajam dan semangatnya sehat dan hangat, tanpa tanda-tanda usia tua. Ayah, mengapa kamu di sini? Melihat lelaki tua itu, Miao Dazuang bergegas menemuinya dan berteriak. Bab 1848. Biarkan aku melihatnya. Mendengar ini, lelaki tua itu berjalan perlahan, bersandar pada tongkat. Segera, matanya tertuju pada Long Zaitian. Kakek Miao, kenapa kamu di sini? Saat ini, Yue Nanyin melangkah maju untuk menyapa. Ini Nona, pelayan tua itu telah melihat Nona. Penatua Miao mendengar kata-kata itu, sedikit menundukkan kepalanya, cukup hormat dan otentik. Kakek Miao, kamu tidak harus sopan. Yue Nanyin berkata sambil tersenyum. Dari sikap Yue Nanyin terhadap tetua Miao, terlihat bahwa status tetua Miao ini tidak boleh rendah. Nona, siapa teman ini? Tatapan tetua Miao tertuju pada Long Zaitian lagi. Ini Long Zaitian, teman yang kutemui di jalan. Yue Nanyin diperkenalkan secara singkat. Paman, ini adalah sesepuh klan kami, orang yang bertanggung jawab atas rumah ini, kamu bisa memanggilnya Penatua Miao. Yue Nanyin memandang Long Zaitian dan memperkenalkan. Halo, Penatua Miao. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian sedikit mengangguk, sebagai salam. Kamu juga baik. Karena wanita itu adalah teman, dia adalah teman dari manor kami. Datanglah ke manor kami, seperti kembali ke rumahmu sendiri. Sama-sama. Penatua Miao terkekeh. Terima kasih, maaf atas masalah ini. Long Zaitian menundukkan kepalanya sedikit untuk memberi salam. Domba panggang hari ini sepertinya berbeda dari biasanya. Penatua Miao mendengus, mengungkapkan maksudnya. Ayah, ini adalah daging kambing yang dipanggang oleh kakak Long sendiri. Keterampilan memasak kakak Long benar-benar luar biasa. Ayah, cobalah. Aku berencana untuk membawa pulang beberapa untuk kamu cicipi. Tapi ini dia, kamu bisa mencicipinya sekarang. Miao Dazuang datang dan berkata. Penatua Miao mendengar ini, memotong sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah dan menikmatinya dengan hati-hati. Betul, Nona, keterampilan memasak teman ini cukup bagus. Ekspresi Miao Dazuang menyala dan dia penuh pujian. Tentu saja.
Yue Nanyin sedikit tersenyum. Mendengar pujian ini, dia merasakan pancaran cahaya di wajahnya, seolah-olah yang dipuji tetua Miao bukanlah Long Zaitian, melainkan dia. Kakek Miao, kalau menurutmu enak, kamu bisa makan lebih banyak, masih banyak lagi. Yue Nanyin sangat sopan dan otentik. Hahaha, oke, Nona, kamu tidak harus sopan, aku bisa melakukannya sendiri. Meskipun lelaki tua itu semakin tua, dia belum pada titik di mana dia harus diasuh oleh orang lain. Penatua Miao terkekeh ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah selesai berbicara, dia menemukan tempat untuk memasaknya, dan mulai makan perlahan. Dia juga semakin tua, dia sepertinya makan sedikit lambat. Penatua Miao sedang makan, tetapi Long Zaitian terus duduk dan makan setengah jam lagi berlalu, dan Long Zaitian akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Teman kecil terlihat asing, dia seharusnya bukan orang lokal, kan? Melihat Long Zaitian bebas, Penatua Miao berjalan mendekat dan mengobrol dengan Long Zaitian. Orang-orang dari kota Linjiang. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Tidak heran. Penatua Miao mengangguk, berarti sesuatu. Tidak heran apa. Long Zaitian mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, merasa ada sesuatu dalam kata-kata lelaki tua itu. Long Zaitian juga memperhatikan bahwa Penatua Miao ini telah memperhatikannya sejak awal. Tidak ada apa-apa. Teman kecil, apakah kamu ingin jalan-jalan dan mengobrol dengan lelaki tua itu? Penatua Miao mengganti topik pembicaraan dan berkata lagi. Bisa. Long Zaitian ragu sejenak, tapi tetap setuju. Kalau begitu teman kecil, tolong. Penatua Miao memberi isyarat mengundang. Ayah, mau kemana? Melihat Penatua Miao hendak pergi, Miao Dazuang datang untuk membantunya. Bab 1849. Teman kecil ini dan aku pergi jalan-jalan dan mengobrol. Ketika Penatua Miao mendengar ini, dia berbicara perlahan. Kamu mengobrol dengan kakak Long. Mendengar ini, Miao Dazuang tercengang sejenak, apa yang harus dibicarakan antara ayahnya dan Long Zaitian? Kenapa, tidak bisa? Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengurus apa yang saya lakukan? Ketika Penatua Miao mendengar ini, Miao Dazuang melihatnya. Tidak, hehe, kamu bisa mengobrol dengannya, dan jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku sudah di sini sepanjang waktu. Ayah, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Miao Dazuang berpikir sejenak, dan menyarankan lagi. Tidak perlu, tulang lamaku cukup untuk membantuku mengambil 2 langkah. Penatua Miao menjawab, setelah selesai berbicara, dia menuju keluar. Long Zaitian mengikuti di belakangnya, selangkah demi selangkah, dan tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun saat mereka berjalan. Segera, mereka berdua berjalan ke tempat yang jauh dari pesta api unggun pada saat ini, Penatua Miao berhenti. Elder Miao mencariku untuk sesuatu. Long Zaitian berbicara lebih dulu. Temanku, apakah ada yang bisa dilakukan di Miaojiang? Penatua Miao memandang Long Zaitian dan berkata dengan ramah. Namun, Long Zaitian tidak melihat kebaikan apapun dari kebaikan ini. Miao yang lebih tua ini jelas mewaspadai dia, dan Long Zaitian dapat dengan jelas merasakannya. Pertanyaan ini harus dijawab. Long Zaitian berhenti, lalu bertanya balik. Tidak perlu dijawab. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Agak mendadak bagi lelaki tua itu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi kamu adalah orang yang dibawa kembali oleh Nona. Nona mempercayaimu. Saya harap kamu tidak akan mengecewakan kepercayaan Nona. Penatua Miao maju 2 langkah lagi, mengungkapkan niatnya. Apakah kamu khawatir aku punya rencana untuk Yue Nanyin? Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lalu apakah kamu punya rencana? Penatua Miao memandang Long Zaitian. Aku bahkan tidak tahu identitas aslinya. Apa yang bisa kulakukan dengannya? Dia sangat cantik. Tapi, aku sudah punya keluarga. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan gadis kecil seperti dia. Long Zaitian segera berkata lagi. Ketuaan tidak berarti itu. Teman kecil adalah master kelas 1. Jika kamu tidak bisa melewati tingkat nafsu, tuan seperti apa kamu? Penatua Miao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Apa maksud Penatua Miao? Long Zaitian bertanya balik. Nona muda kita masih muda dan sederhana, dan dia mudah dipercaya. Identitasnya juga sangat istimewa. Banyak orang ingin dekat dengannya dan mendapatkan sesuatu darinya. Yang saya maksud dengan lelaki tua ini adalah jika teman kecil ingin mendapatkan sesuatu dari Nona, maka saya akan menyarankan dia untuk menyerah secepat mungkin. Di seluruh perbatasan selatan,
dan bahkan di seluruh Daxia, ada banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari nona muda. Pada akhirnya, tidak akan ada akhir yang baik. Penatua Miao bersandar pada tongkat dengan kedua tangan, dengan wajah serius. Apa yang Penatua Miao katakan, saya dapat menganggapnya sebagai peringatan bagi saya untuk saat ini. Tapi saya tidak keberatan. Intinya, saya hanyalah orang yang berada di jalan yang sama dengan Yue Nanyin. Ketika saya mencapai tujuan saya secara alami akan pergi. Penatua Miao, jangan terlalu khawatir. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kuharap teman kecil bisa melakukan apa yang dia katakan. Kamu terlalu kuat. Aku merasa lega memiliki seseorang sepertimu di sisi nona. Jika aku tidak salah, di manor ini, dengan kekuatanmu, kamu bisa tidak mengenal siapapun, bahkan aku. Penatua Miao menatap Long Zaitian dengan nada serius. Bab 1850. Long Zaitian tidak menyangkal kata-kata Penatua Miao. Dia tahu bahwa lelaki tua dengan tongkat di permukaan ini terlihat lemah, tetapi sebenarnya, dia juga seorang master yang langka. Di manor ini, selain dirinya sendiri, Elder Miao ini adalah yang paling kuat. Tapi di matanya, dia masih bisa dengan mudah membunuh Penatua Miao ini. Dia sendiri adalah salah satu dari sedikit master di Daxia, bahkan jika kekuatannya telah menurun sekarang, masih sulit baginya untuk menemukan lawan di Daxia. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal buruk padanya. Aku hanya memperlakukannya sebagai teman, itu saja. Kedua, aku tinggal di tempat ini. Aku, Long Zaitian, bukanlah tipe orang yang membalas kebaikan dengan balas dendam. Setelah Long Zaitian terdiam sesaat, dia berkata kepada Penatua Miao. Ini sangat bagus. Penatua Miao membungkukkan tangannya ke Long Zaitian. Long Zaitian mengangguk dan kembali. Baru saja mendekati tempat pesta api unggun, dia dihentikan. Hei, apa yang diminta kakek Miao darimu? Apa yang dia katakan padamu? Orang yang datang tentu saja adalah Yue Nanyin. Dia telah memperhatikan bahwa Long Zaitian dan Penatua Miao sudah lama pergi, dan dia penasaran, jadi dia datang untuk bertanya. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Long Zaitian melirik Yue Nanyin dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa saya datang ke sini untuk bertanya? Yue Nanyin terdiam dan otentik. Jika Anda ingin tahu, Anda dapat bertanya kepada Penatua Miao, apa yang Anda minta dari saya? Apakah menurut Anda Penatua Miao ingin memberitahu Anda tentang percakapan saya dengan Penatua Miao? Long Zaitian kembali ke posisinya dan terus memanggang semua jenis makanan. Kenapa dia tidak ingin aku tahu? Aku adalah nyonya dari keluarga Tuan, apa yang tidak bisa aku ketahui? Yue Nanyin bertanya balik. Kalau begitu kamu pergi bertanya pada Penatua Miao, jangan tanya aku. Long Zaitian sepertinya masih tidak mau masuk. Anda. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia tercekik lagi. Long Zaitian ini dengan tulus menentangnya, jadi dia mengerti. Si Dazuang, ke sini. Yue Nanyin berkata dengan keras kepada Miao Dazuang. Ketika Miao Dazuang mendengar ini, dia hanya bisa berjalan dengan tergesa-gesa. Nona, ada apa? Pada saat ini, Miao Dazuang sedang menggerogoti tulang kambing panggang yang besar, lembut dan renyah di tangannya, dan di tangan lainnya, dia memegang sepotong besar daging kambing dengan garpu. Sambil memotong daging besar, dia berbicara dengan Yue Nanyin, seolah dia takut berbicara dengan Yue Nanyin dan menunda makan. Tidak apa-apa, kembali. Melihat penampilan tanpa harapan Miao Dazuang, Yue Nanyin mengerutkan kening, berbicara dengan sikap tak bisa berkata-kata. Oke. Ketika Miao Dazuang mendengar kata-kata itu, dia sangat tajam dan otentik. Yue Nanyin melihatnya, lalu pergi ke arah Miao Dazuang lagi, meraih lengan Miao Dazuang, dan keluar. Hei, Nona, pelan-pelan, pelan-pelan, apa yang bisa kamu lakukan? Miao Dazuang bertanya lagi. Tapi tidak ada cara lain selain mematuhi Yue Nanyin. Yue Nanyin adalah wanitanya sendiri, dan seluruh keluarga sangat mencintainya. Mereka telah dimanjakan oleh sekelompok besar orang sejak kecil. Si Dazuang, ingat apa yang aku katakan padamu. Yue Nanyin menyeret Miao Dazuang ke suatu tempat dengan sedikit orang, dan berkata dengan kejam. Ah! Nona, apa yang kamu bicarakan? Miao Dazuang sedikit bingung, dan saat dia berbicara, dia menggigit domba panggang lagi, merasa senang. Tidak apa-apa jika kamu tidak memakannya, kamu akan mati jika kamu makan lebih sedikit, bisakah kamu sedikit menjanjikan? Melihat Miao Dazuang seperti ini, Yue Nanyin menyambar tulang kambing Miao Dazuang dengan tatapan jijik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.